Lucu banget. Look at this. Pasti para fans-fansnya langsung pada bangkit dari kubur kan. Langsung shipper ya? Shipper langsung pada bergairah ingin jodohan lagi kan. Tapi aku emang gitu orang yang maksudnya mau udah putus atau apa, aku tuh kalau orang-orang yang aku sayang dulu apa masih aku simpen, pasti orangnya emang agak-agak melo ya. Udah mau putus sih. Beda agama. Membatalkan sejak korek dengan Fuji sementara waktunya mepet sekali. Katanya Fuji sangat marah sama. Oke. Kamu mau jawab atau kita tutup saja di sini? Jadi kan Oke lah, jawab aja lah bro. Oke. Bismillah aja. Aku bilang lah sama Fuji, aku cakap ini semua salah faham. Kalau misalnya dengan terjadi ini buatkan kamu rasa sakit hati apa sama aku minta maaf. Aku tahu Fuji dari tanding Erumi sama Jeffrey. Kebetulan di event itu dia ada. So after dari itu memang udah nggak ada apa-apa lagi apa semua. Tiba-tiba suatu tanding itulah. Kamu cuma mau kenal aja, bukan mau untuk serius. Niat kita mau kenalan dulu. Kalau cocok baru okey serius. Tapi mungkin disebabkan mulut-mulut daripada orang nih buatkan keadaan jadi huru hara. Itu yang nggak nyaman. Jadi nggak nyaman. Paham aku kan. Betul kan? Itu pasti akan terjadi. Waktu kamu coba dekat juga bikin konten atau mungkin serius saya tidak tahu sama Mamari. Mau bikin konten atau memang mau kenal atau konten. Waktu itu kan aku ke Bali. Why not kalau buat satu kolaborasi kan tak ada masalah bagi saya. Waktu jumpa apa semua tuh tiba-tiba jadi huru-hara apa semua kan. Itulah kadang-kadang bila orang terlalu berharap tuh jadi sesuatu keadaan jadi hancur. Lagi-lagi seorang cewek. Coba cowok deh. Cowok udah pernah coba. Ayo bang. Udah lah. Apa ya, kalau itu kan orang tahu. Lucu banget. Dengarkan. Ini adalah top tier guys. Cakep banget. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Kita bahas lagi ya, seperti biasa ya, lagi viral tentang Aisar. Akhirnya videonya di-upload ya oleh Densu ya, pas podcastnya guys. Dan di sini beliau memberikan klarifikasi tentang hubungannya beliau dengan Fuji. Bener kan? Pasti akan dibahas ya di situ karena itu lagi hot banget ya. Nah, kita lihat beberapa infonya guys seperti apa. Buat kalian yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan rezeki kalian selalu lancar dan dipermudahkan urusannya guys. Dan kita lihat bareng-bareng guys info dari Aisar Khalid guys. Nah, apa ini guys? Di sini ada semoga nggak bikin Densu pusing dengan tingkah mereka katanya ya. Kok bisa ya sama kocak kesayangan Uni ya dengan Bang Densu menyala Aifu katanya guys. Waduh, asik. Aduh. Wah, kita lagi. Fuji dari tanding Erumi sama Jeffrey. Kebetulan di event itu dia ada. So after dari itu memang udah nggak ada apa-apa lagi apa semua. Tiba-tiba waktu suatu tanding itulah. Kamu cuma mau kenal aja, bukan mau untuk serius. Niat kita mau kenalan dulu. Kalau cocok baru okey serius. Tapi mungkin disebabkan mulut-mulut daripada orang nih buatkan keadaan jadi huru hara. Itu yang nggak nyaman. Jadi nggak nyaman. Paham aku kan. Betul kan? Itu pasti akan terjadi. Waktu kamu coba dekat juga bikin konten atau mungkin serius saya tidak tahu sama Mamari. Mau bikin konten atau memang mau kenal atau konten. Waktu itu kan aku ke Bali. Why not kalau buat satu kolaborasi tak ada masalah bagi saya. Waktu jumpa apa semua tuh tiba-tiba jadi huru-hara apa semua kan. Itulah kadang-kadang bila orang terlalu berharap tuh jadi sesuatu keadaan jadi hancur. Lagi-lagi seorang. Jadi Bang Densu masih spill tipis-tipis guys isi podcast dia dengan si Abang Ganteng. Nah itu tadi spill tipis-tipisnya ya. Nah ternyata pertemuan pertama si Ganteng kita ini dengan si Fuji itu bukan pas dia bertanding sama Ai, tapi pas El Rumi bertanding sama siapa tadi katanya ya? Jeffrey Jadi
di pertandingan dia dengan Ai, barulah dia pengen kenal dengan Fuji. Kalau sudah cocok baru serius katanya guys. Ternyata betul kan dugaan, gara-gara netizen, mulut netizen membuat si abang jadi tidak nyaman. Jadi bukannya si abang gak serius, dari awal memang pengen kenal dulu, kan dia selalu konsisten. Dia selalu mengucapkan ingin kenal dulu, itu konsisten dari awal, bukan ujuk-ujuk langsung kawin. Kayaknya semua orang juga seperti itu ya. Kita termasuk juga, kalau kita mau mencari pasangan, nggak mungkin ujuk-ujuk kenal terus langsung nikah. Pasti ya bakal perkenalan dulu ya, kita saling nyaman dulu, nggak mungkin tiba-tiba ujuk-ujuk gitu ya. Ya seperti itu nih guys ya. Rupanya netizen yang ngaku-ngaku fans padahal haters sebenarnya ya, orang-orang sirik itu ya, mungkin menggoreng sana, menggoreng sini. Tadi kalian lihat nggak ekspresi dan cara spontan si abang ganteng menjawab ketika ditanya sama Bang Densu soal dia sama Mamari? Itu serius atau konten? Konten kan langsung gitu dia. Beda dengan ketika dengan Fuji ya. Dengan Fuji memang dia niat dari awal pengen kenal dulu, kalau cocok baru lanjut ke serius. Cuman karena huru-hara yang dibuat oleh netizen membuat kedua belah pihak, bukan hanya dia, Fuji pun gak nyaman gitu guys ya. Makanya kondisi seperti sekarang ini terjadi jadinya ya. Nah gitu guys ya, kenapa Aisar mulai mundur ya dari Fuji guys. Jadi kalian lah yang bikin huru hara ya, para netizen ya. Nah kita lihat lagi. Hai guys, aku baru habis aja nonton podcastnya Densu dengan Aisar, dan ini adalah reaction aku terhadap podcast yang durasinya lumayan panjang, sekitar 1 jam lebih. Benang merah yang kita ambil dari podcast itu yang pertama, Aisar itu orangnya konsisten banget. Kalau yang kalian ngikutin Aisar dari awal, dia itu dari awal perkataannya di setiap podcast bersama Selos atau di wawancara bersama siapapun, tidak ada satupun kata atau kalimat yang berubah dari seorang Aisar. Jadi kalau aku punya keyakinan emang dia anaknya jujur, karena dia dari awal emang setiap kali ada pertanyaan tentang keluarganya, tentang tujuannya ke Indonesia, itu gak pernah berubah dari dulu. Emang jawabannya selalu konsisten. Terus yang kedua, kita tahu Denny Sumargo itu orangnya cerdas banget. Beberapa kali dia mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan ajaib yang bisa sebenarnya buat orang kepancing. Pertanyaan-pertanyaannya mancing banget. Tapi hebatnya Aisan gak pernah kepancing sama setiap pertanyaan-pertanyaan Densu. Dan aku yakin para hater saat ini lagi sibuk mencari bagaimana cara menggoreng video podcast tersebut, tapi kayaknya bakal susah karena sepanjang podcast Aisar itu sangat dewasa, smart, menjawab dengan jujur juga. Dan yang paling gong adalah di endingnya, akhirnya terjawab sudah semua rasa penasaran aku, kamu, kalian, dan kita semua terhadap yang selama ini buat kita penasaran kenapa batal terjadi live antara Aisar dengan Fuji. Mungkin ada dari kalian yang belum paham, jadi aku di sini mau berusaha mencoba dengan kalimat yang lebih sederhana lagi untuk menjelasin kalian kenapa Fuji dan Aisar batal live bareng. Jadi Fuji itu sudah menjadi brand ambassador sebuah produk kosmetik sudah lama. Nah, Fuji itu karena menjadi brand ambassador, dia sudah deal sama harga yang ditawarkan sama brand tersebut untuk live produknya. Dan saat itu Aisar juga sudah live di hari yang sama dengan Fuji. Nah, Aisar ini juga di dalam live-nya itu ada produk tersebut. Nah, dia diberitahu untuk collab dengan Fuji di menit-menit terakhir atau di waktu yang sangat mepet. Dan sebenarnya itu nggak masalah sih, masalah waktu yang mepet untuk Aisar itu nggak masalah. Cuman yang menjadi masalah adalah dengan bayaran segitu itu nggak cocok. Karena yang kita tahu Aisar itu otak bisnis guys, yang akan sebenarnya tidak ada yang dirugikan, tapi
si pemilik brand ini menurut Aisar mengambil keuntungan yang terlalu banyak. Jadi kayak gini, Aisar ini dipatok misalnya di brand lain itu sampai dia sebut dia ada loh brand lain yang membayar dia 3 sampai 6 M per jam. Sebenarnya itu bukan harga, enggak masalah. Misalnya dia mau 100 juta, 200 juta, enggak masalah. Ada beberapa brand itu kan harganya beda-beda ya guys. Nah, tapi kalau Aisar dipertemukan Puji sama Puji dalam satu frame, itu pasti akan gong banget. Sampai Aisar bilang gini, kalau saya di-collabkan, kalau kalian mau saya live di produk kalian, saya maunya dipatok harga segini. Karena apalagi ini dengan Fuji guys. Dalam arti gini, Aisar bisa bilang, dalam waktu 1 jam kalian akan mendapatkan keuntungan sekian. Aku jamin kalian akan membutuhkan contoh misalnya ya. Kalau kalian bayar aku, contoh ya, kalau kalian bayar aku 1 M misalnya, kalau kalian bayar aku 1 M, aku bisa pastikan kalian penjualannya misalnya mencapai 10 M, atau misalnya dengan 200 juta aku akan jamin kalian akan tembus 15 M atau berapa gitu. Nah, tapi si pihak kosmetik ini nggak mau bayar segitu. Nah, akhirnya pihak kosmetik hanya live dengan si Fuji saja, dengan mengatakan bahwa Aisar tidak mau collab karena harganya nggak deal gitu. Jadi mungkin di pemikiran Fuji saat itu mentang-mentang naik Aisar ini jadi harganya terlalu mahal gitu. Tapi sebagai otak bisnis Aisar gini, kalau dibayar hanya sedikit untuk Aisar dan Fuji, sedangkan dia dapat keuntungan beribu-ribu kali lipat, itu nggak pantas harganya. Jadi Aisar membatalkan itu bukan karena akan live dengan Fujinya, bukan, tapi dia tidak deal harga, dan dia juga saat itu ada live di akunnya sendiri gitu loh guys. Jadi buat kalian yang masih penasaran, kalian tonton aja podcastnya Denny Sumargo biar lebih jelasnya. Takutnya aku salah-salah ngomong lagi, kalian goreng-goreng. Tapi yang jelas hanya ada kesalahpahaman antara Aisar dengan Fuji. Semoga suatu saat mereka bisa collab sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai teman collab. Aku berharap banget. Dan sebenarnya mereka sudah baik ya hubungannya. Seperti yang Aisar bilang, banyak kemarin yang bilang, Aisar kamu seharusnya minta maaf ke Fuji untuk momen lebaran. Tanpa kalian suruh, Aisar sudah ngechat Fuji dan Fadli guys. Jadi harapan aku pribadi, semoga setelah semua ini sudah jelas, clear, nggak ada lagi kalian mau hujat-hujat saling menyalahkan, ini salahnya Aisar lah, ini salahnya Fuji lah, ini salahnya si inilah, nggak ada. Mereka bisa berteman dengan baik, semoga suatu saat bisa collab lagi. Dan tapi maksud aku tuh collab sebagai teman, dan aku tidak pernah mau mengurus perihal percintaan antara misalnya, oh berharap nih Aisar bisa collab lagi sama Fuji biar Fuji renggang sama Feral, enggak sama sekali. Perihal Fuji udah punya hubungan bener atau enggak, aku enggak peduli. Yang penting mereka bisa berteman baik, udah itu aja. Karena mereka ini anak-anak hebat yang bisa saling menguntungkan. Udah gitu aja. Ya, intinya guys, buat kalian para fans ya, jangan bikin huru-hara, jangan bikin malu, apalagi sempat ya bikin komentar-komentar di mamanya Fuji ya. Udah tahu lagi panas, makin panas gitu guys ya. Jadi kalian lah yang membuat hubungan Fuji dan Aisar ini jadi renggang ya. Nah, sekian dulu guys videonya. Jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sehat selalu buat kalian ya. See you guys.